Halo abdi negara dimanapun kalian berada, kami, peserta Latsar CPNS TNI Angkatan Laut tahun 2023, gelombang 3, kelompok 3. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal pertama yang akan kita bahas pada tugas kali ini adalah video dari sumber kompas.com. Selamat menyaksikan. Tim Satgas Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN Polri telah menangkap 30 tersangka dalam kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021. Pihak kepolisian menyebutkan 9 dari tersangka yang telah diamankan merupakan pegawai negeri sipil atau PNS. Kecurangan tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menyatakan telah mengamankan barang bukti antara lain 43 unit komputer, 58 handphone, 9 flash disk, dan DVR. Menanggapi hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo memastikan oknum PNS yang terbukti terlibat dalam aksi kecurangan seleksi CASN akan dipecat. Cahyo mengatakan terkait hal tersebut akan ditindaklanjuti mengikuti bukti dan juga jejak digital yang ditemukan Bareskrim Polri. Cahyokumolo juga menyatakan kasus bermula dari adanya kecurigaan dan aduan masyarakat serta orang tua peserta CPNS, termasuk juga keluhan melalui media sosial dan temuan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian BKN dan Kementerian Pan-RB berkoordinasi ke pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini. Cahyo mengatakan dirinya datang sendiri dan membawa surat kepada Kabareskrim Polri untuk membantu mengusut tuntas jaringan penipuan CPNS ini. Ia menegaskan proses seleksi CPNS tidak boleh dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Cahyo juga menerangkan bahwa ancaman sanksi yang diberikan tak hanya memecat para PNS yang terlibat dan menjadi tersangka, namun pemerintah juga telah mendiskualifikasi ratusan peserta CASN yang terbukti melakukan kecurangan. Hingga saat ini ada 359 orang peserta CASN yang telah didiskualifikasi dan masih tersisa 81 orang peserta lainnya yang belum didiskualifikasi. Kepala Bagian Rencana Operasi Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes M. Samsu Arifin menjelaskan bagaimana para tersangka melakukan kecurangan tersebut. Menurutnya, komputer dalam ruang ujian telah dimasukkan aplikasi remote sehingga para pelaku bisa mengisi soal ujian dari jarak jauh. Samsu juga mengatakan para tersangka sengaja mencari peluang atau lokasi ujian yang memiliki sistem pengamanan yang lemah. Ia juga menduga para pelaku telah memasukkan aplikasi remote tersebut beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian. Dikabarkan nilai suap yang dilakukan para tersangka kepada CASN 2021 mencapai 600 juta rupiah. Dan berikut 9 oknum PNS yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Hal positif implementasi Smart ASN pada pengadaan CASN dengan sistem CAT, yaitu dengan seleksi menggunakan sistem CAT memperhatikan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bebas unsur KKN, dan bebas biaya. Diberlakukannya sistem seleksi CASN dengan full online, mulai dari pendaftaran sampai pengumuman diterimanya CASN, sebagai bentuk percepatan transformasi digital. Peserta seleksi CASN dituntut untuk bisa mengoperasikan perangkat komputer, baik hardware ataupun software, berupa aplikasi CAT. Pada seleksi CAT menunjukkan bahwa dari awal, negara telah mengajarkan pada CASN untuk menjadi sumber daya yang cakap di dunia digital. Kekurangan penerapan nilai manajemen pada pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dengan sistem CAT. Terjadinya kecurangan dalam seleksi CPNS tahun 2021 yang dilakukan oleh ASN memberikan contoh bahwa implementasi dari manajemen ASN tidak berjalan dengan baik.
Tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut juga melanggar kode etik dan kode perilaku ASN yang menjadi acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Perekrutan CPNS menggunakan sistem CAT yang diharapkan mampu menghasilkan calon PNS yang terbebas dari intervensi dan preferensi individu ataupun kelompok, dicurangi sedemikian rupa oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Instansi pemerintah yang seharusnya mendapat manfaat dari sistem ini, yaitu mendapat CPNS yang tepat dan berintegritas, malah tidak mendapatkan manfaat tersebut. Bisa dibayangkan, oknum-oknum tidak memiliki moral yang baik ini akan memberikan kualitas pelayanan yang rendah kepada publik. Rekomendasi Manajemen ASN. 1. Penyelenggaraan seleksi CPNS oleh instansi pemerintah secara transparan dan objektif. 2. Perlunya komitmen seluruh panitia penyelenggaraan seleksi CASN untuk menjamin prinsip-prinsip rekrutmen tes CASN dengan sistem CAT. 3. Memegang teguh kode etik ASN. 4. Memberikan informasi mengenai konsekuensi yang diterima jika peserta yang terbukti berbuat kecurangan. 5. Konsekuensi pemberian sanksi tegas sesuai kesalahan oleh pihak yang berwenang. Ayo menjadi ASN yang profesional. Ayo menjadi ASN yang profesional. Ayo menjadi ASN yang profesional.